kasih. Tadi sudah kita dengar paparan dari Bully ID. Mbak Agita, boleh di-share bahan saya? Bisa dengar kan? Halo? Iya Bang, bisa lagi sedang diproses oleh, operator. Karena senyap jadi agak... Iya, sebentar lagi akan muncul nih Bang. Oke, silakan. Ya, dari We Make Change itu ada cyberbullying and SDGs. How tackling cyberbullying as key point to achieve the 2030 agenda. Next, sebenarnya tentang apa itu bullying tadi sudah dijelaskan oleh cyberbullying sama Agita dengan baik sekali. Ya saya lihat dari UNICEF itu ada perilaku yang berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Jadi kalau saya memaknainya ini seperti sebuah kejahatan, jadi bukan lagi kekerasan karena kata kekerasan mendegradasi bahwa ada hal yang jahat yang dilakukan seseorang untuk orang yang lain. Next. Nah, data kasus cyberbullying dari KPAI sama seperti yang tadi dibilang oleh Mbak Agita dari Bully ID. Bully ID punya data dan dari KPAI juga ada data, dan data ini adalah data aduan. 2017 55 korban, 73 pelaku dari kasus kasus ini, korban yang lebih sedikit dan pelaku lebih banyak. Tapi di tahun yang lain ada korban lebih banyak dari pelaku. Dari data kasus yang ada, ini sama seperti kekerasan pada anak pada umumnya, data yang seperti S, yang muncul di permukaan segini, faktanya atau dalam bahasa praktisnya yang tidak mengadu, itu bisa jadi lebih banyak dari apa yang tampil di data saat ini. Next. Ya, penyebab cyberbullying tadi sudah disampaikan oleh Agita. Ini korbannya mungkin berpenampilan fisik yang berbeda dengan yang lainnya, atau SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan kita mengalami hal ini saat ketika pemilu kemarin, dan itu membuat hasilnya mungkin masih belum 100% pulih ya bagi bangsa kita terpecahnya. Kemudian ya, orientasi seksual terlihat lemah dan terlihat tidak mudah bergaul. Kemudian pelaku itu memiliki masalah pribadi, dan penyebabnya yang sering menjadi penelitian itu pernah menjadi korban bullying. Jadi nanti dampaknya itu tetap dampak sebagai korban ya. Rasa iri pada korban, kurangnya pemahaman, mencari perhatian, kesulitan mengendalikan emosi, berasal dari keluarga yang disfungsional, dan merasa bahwa bullying menguntungkan, dan kurangnya empati. Dari ada bullying ini, ada gap. Saya melihat ada gap antara pelaku dan korban. Kemudian korban yang rentan, pada umumnya rentan, dan kita dulu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan memang melihat banyak kasus itu terjadi pada perempuan dan anak. Mungkin juga
banyak juga terjadi pada kaum pria, tapi memang pada kaum-kaum yang rentan seperti ini. Next. Ya, dampak cyberbullying, saya menjelaskannya korban, karena pelaku juga sebagai korban, dan nanti dampaknya juga sebenarnya mereka mengalami hal yang kurang lebih sama, tapi dengan manifestasi yang berbeda dengan korban. Manifestasi mereka membalas apa yang sudah mereka dapatkan. Ya, secara kejiwaan mereka berdampak seperti apa yang tampil di sini: depresi, stres, merasa dipermalukan, kehilangan rasa percaya diri, bersifat agresif, menjadi pribadi yang rapuh, bertemperamen yang tinggi, kecewa pada diri sendiri, murung, paranoid, kegelisahan dalam masalah tidur. Masalah ini mungkin akan terbawa hingga dewasa. Dan yang terakhir itu yang seperti tadi disebutkan oleh Mbak Agita, bunuh diri. Itu mengerikan sekali ya. Apa teman-teman yang ada di sini mengalami simptom seperti ini? Mungkin bisa ke Bully ID ya. Kemudian secara kesehatan mereka mengalami sakit kepala, sakit perut, ketegangan otot, gangguan jantung, tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, dan ketahanan tubuh yang menurun sehingga mudah terserang penyakit. Secara konteks COVID sekarang kita menggalang naiknya imun tubuh, ini sangat berdampak yang signifikan pada masa sekarang. Secara akademik atau kerja, mereka mengalami penurunan semangat belajar dan kerja karena teringat terus, atau ya merasakan ya tadi tidak ada self esteemnya, tidak ada gitu. Penurunan prestasi akademis dan penurunan prestasi kerja. Next. Ya, dampak cyberbullying itu secara besarnya tidak dapat mewujudkan manusia yang berkualitas dan produktif. Berkualitas dalam hal kesehatan, tadi kita lihat bahwa sering sebenarnya hal-hal yang mengganggu kesehatan itu berasal dari pikiran, psikosomatis, dan bagaimana kualitas manusia, SDM kita, yang akan menjadi tenaga pembangun, itu kualitasnya berkurang karena cyberbullying. Kemudian pendidikan, karena mereka mengalami proses belajar mengajar yang tidak maksimal, mereka bisa menjadi pendidikannya tidak berkualitas juga. Dan kualitas ekonomi itu mengganggu kinerja, mengganggu ya stabilitas baik di dalam diri, di dalam keluarganya, sehingga itu bisa mengganggu kualitas ekonomi di dalam keluarga atau di dalam satu komunitas. Begitu juga dengan produktif. Produktif di sini dalam hal kemandirian dan kepeloporan. Karena dia punya masalah, dia tidak bisa mandiri. Dan inilah perlunya organisasi masyarakat atau teman sebaya yang mampu membantu dia untuk bouncing, untuk melompat lagi dari keterpurukan terjadi akibat dampak cyberbullying. Produktivitas ini bisa menurun dalam kepeloporannya. Kepeloporannya itu inovatif ya. Jadi si anak yang tadinya kreatif, inovatif, tapi karena cyberbullying, dia bisa berdampak tidak mendapatkan sesuatu yang baru di dalam kehidupan dia. Nah, pada skala besar, jadi kita jangan bayangkan, yang tadi Agita bilang, ini sepele nih, mengejek-ngejek, gitu kan.
larinya ke pribadi. Tapi dalam skala besar atau dalam jangka panjang bisa menghambat tujuan negara. Kenapa? Karena kita menghasilkan demografi, menghasilkan sumber daya manusia kita yang tidak berkualitas itu. Kalau tadi bicara soal korban dan pelaku, ya pelaku adalah jadi korban, kemudian nanti dia copy lagi, itu bisa contoh virus ini sangat baik. Dia kecil, sangat rapuh, tidak kelihatan. Kalau di ruang luar dia cepat mati. Tapi jika dalam skala besar dan jangka panjang, virus COVID-19 juga mematikan orang, bahkan merusak dari sebuah komunitas, lebih besar lagi sebuah negara. Dan itu menghambat negara untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kita mau bangsa kita itu berkelanjutan. Pembangunannya terus semakin hari semakin meningkat. Dimulai dari SDM kita yang kita persiapkan secara berkualitas. Next. Kita masuk ke dalam apa itu tujuan pembangunan berkelanjutan. Mungkin ada yang sudah memahami ini, dan boleh yang tadi? Yang ini Sustainable Development Goals. Jadi ini ada 17 indikator. Jadi yang pertama poverty, ya ini semua lah ya, sampai 17 indikator. Dan setiap satu isu itu semua bukan indikator, semua goals ini itu masuk di dalamnya. Dan kalau kita lihat, kalau penjelasan yang tadi di atas maupun yang dijelaskan sama Agita, itu banyak bicara soal psikis, artinya kesehatan, dan hukum. Itu mestinya masuk di goals 3, kemudian sama goals 16. Tapi di dalam SDGs itu dimasukkan di dalam goals 4. Memang itu kesepakatan dunia bahwa hanya satu goals yang bisa dimasukkan satu term ya, dan itu akan dilihat dengan berbagai macam angle goals ini. Next. Nah, sustainable goals ini jangan dipikir ini sebuah beban dari PBB untuk kita, ya. Tapi ini adalah satu tools, satu cara untuk kita ngecek apakah pembangunan kita menuju ke sana, menuju ke tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan itu. Itu kita dorong bahwa SDGs ini jangan sampai di pemerintah pusat, tapi masuk ke dalam pemerintah daerah, provinsi, maupun kabupaten kota. Nah, di dalam good health and well-being ini, yang 3, itu lebih banyak soal kesehatan fisikal. Dan kemudian oleh WHO, kemudian violence masuk di dalam kesehatan jiwa. Next, yang 4, goals 4. Nah, ini goals kita mau fokus di goals ini, bukan berarti goals 3 tidak ya, karena yang tadi itu kalau kita bicara soal goals 4, quality education, maka semua goals itu, semua angle kita mesti lihat. Kita lihat di 4A, target di 4A, itu boleh dinaikin. Ya, build and upgrade inclusive and safe schools. Jadi
bullying dan cyberbullying masuk di dalam target 4A ini. Ini adalah revisi dari yang tadinya target 47, kemudian ada penambahan yang harus dilakukan segera. Yang harus dilakukan segera itu membangun dan meng-upgrade lingkungan yang inklusif dan aman. Ya, inklusif itu apa? Yaitu yang kalau tadi kita ramu, sebenarnya inti persoalan dari bullying tidak setara. Hello? Iya, ketidaksetaraan. Jadi tidak inklusi di dalam. Jadi perlu sekolah, dalam hal ini sekolah, tapi ini bisa kita kembangkan di dalam komunitas, di dalam keluarga, ada kesetaraan pemahaman, kesetaraan dalam melihat ya, dalam memandang, dan inilah pentingnya literasi tentang kesetaraan di dalam sekolah, sehingga bisa menghasilkan sekolah yang inklusi dan yang aman itu. Sehingga tidak ada bullying, karena mereka bisa memahami bahwa mereka sama. Ya, banyak kasus yang terjadi di dalam negara kita, karena bully itu tidak semata-mata hanya masalah tidak setara rupa, tapi juga tidak setara banyak hal, karena tidak sama suku, karena tidak sama agama, karena tidak sama ras dan golongan, karena dia terlihat pintar atau dia terlihat bodoh, atau banyak hal yang bisa memicu orang untuk membuli, dan itu semestinya kita moderasi, kita kurangi. Next. Ke bawah lagi, boleh. Ya, di sini. Ya. Terus gender equality, yang 5. Ya, di gender equality kita bicara soal diskriminasi. Ya, lagi-lagi tentang kesetaraan. Bagaimana kita melihat bahwa akses bagi perempuan, anak perempuan itu bisa sama. Dan bagaimana kita bisa menghargai dimulai dari keluarga. Ada beberapa suku bangsa atau saya tidak bilang budaya ya, tapi tradisi yang lebih menghargai anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Sehingga anak perempuan lebih merasa dirinya tersisih atau dinomorduakan dari saudaranya laki-laki. Dan itu bisa menjadi sesuatu masalah ketika dia bertumbuh menjadi besar. Next. Nah, bagaimana kita how tackling cyberbullying as key point to achieve 2030 agenda? Ini agendanya itu yaitu yang tadi itu, yang Sustainable Development Goals, bahwa kita nanti tidak ada kemiskinan, bahwa kita memiliki pendidikan yang berkualitas, kita memiliki kesehatan yang baik dan kesejahteraan umum, yaitu masuk dalam tujuan-tujuan nasional kita ya. Ya, bagaimana kita? Nah, saya melihat ketika bullying dan cyberbullying ini kan masuk di dalam individu yang tadi sudah dijelaskan oleh Agita, yang kita bisa memandang ini sebuah individu, bisa sebuah komunitas atau sebuah keluarga. Jadi proses pemulihan dan pemberdayaan korban dan pelaku. Jadi korban
dan juga pelaku. Mesti sampai dalam berdaya. Artinya kita tetap melihat bahwa ketika posisi diri yang hijau ini, diri kemudian menjadi korban, itu ada penjangkauan dan naik dia menjadi pulih, tapi dia bukan pulih seperti dirinya sebelumnya, di titik sebelumnya, tapi dia bisa mantul ke atas menjadi yang berdaya. Inilah poin kita, karena yang membuli itu selalu ada. Selalu ada. Dan korban harus berdaya. Jadi self-esteem-nya kita perkuat menjadi pribadi yang tangguh, sehingga bagaimanapun kejadiannya, apapun tantangannya, dia bisa kuat dan bahkan bisa menolong orang yang mengalami pembulian tadi. Next. Ya, penjangkauan ini bahasa kesehatannya kuratif ya. Jadi bagaimana kepekaan stakeholder pertama, orang tua, keluarga, guru, dan sahabat, seperti tadi yang dijelaskan sama Bully ID, dan mungkin bisa lihat di situs Bully ID, bagaimana simptom-simptom yang gejala atau apa yang terlihat dari orang yang kena bully. Saya membuat itu sebagai poin pertama karena sering yang jadi korban bully, cyberbullying, itu tidak mau mengakui atau mengadu, riskan. Ada beberapa kasus yang karena memang dia malah ketika diadu malah dibully lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap kesadaran sendiri. Kalau dia memang orangnya kuat, dia bisa mengadu, dia bisa cari tahu, dia bisa sharing tentang apa yang terjadi pada dirinya. Nah, setelah penjangkauan ini dibawa, dilaporkan ke mungkin di dalam sekolah guru BP, atau di dalam masyarakat kita ada P2, TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, atau yang sekarang sudah berubah menjadi UPTD, Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, dan unit PPA di kepolisian, itu sampai sektor Polsek ya. Kemudian organisasi masyarakat termasuk Bully ID ini. Jadi bagaimana, dan mungkin psikolog atau guru agama, imam, ustadz, pastor, pendeta yang dekat dengan si korban maupun keluarga, itu bisa dibawakan ke sana. Next. Nah, rehabilitatif, pemulihan itu mesti dilakukan oleh tenaga profesional, mesti psikolog, bukan curhat aja bisa aja sih, tapi ada teknik tersendiri oleh tenaga profesional bagaimana menggali dan menghapus segala, mungkin tidak menghapus ya, tapi bisa mengurangi segala kepahitan, kesakitan yang mereka punya. Dan pendampingan hukum kalau memang kasusnya sudah masuk di dalam delik hukum. Next. Nah, pemberdayaannya, jadi rehabilitatif itu satu, ada dari tenaga profesional, psikolog, dokter kalau dia mengalami kecelakaan, kemudian hukum, dan ada yang kedua, pemberdayaan. Bagaimana kita bisa
kita ini yang mendengarkan sekarang ini sebagai komunitas bisa membuat dan si korban dan pelaku menjadi pribadi yang tangguh dan siap menjadi penolong bagi yang menjadi korban. Ya ini yang saya katakan tadi, bahwa kita tidak hanya memulihkan si korban, tapi kita mencoba mempromosikan dan mensosialisasikan agar anak-anak kita menjadi pribadi yang tangguh. Kemudian dari ECOSOC 2020 tahun ini itu ada World Youth Report yang mempromosikan agar para pemuda melakukan social entrepreneurship. Social entrepreneurship adalah entrepreneurship yang mengacu pada satu isu sosial. Saya pikir Bully ID bisa menjadi garda terdepan untuk melakukan atau mengengage pemuda untuk melakukan youth social entrepreneurship ini dengan media musik, media seni maupun olahraga. Next, waktu saya jam 4.10. Nah, bagaimana cara preventif untuk pembangunan berkelanjutan? Next. Kalau tadi bicara soal individu dan komunitas, yang kita berharap ada ekosistem, environment di negara kita, utamanya, yang melihat cyberbullying ini lebih holistik. Jadi ada pemerintah, masyarakat, akademisi, korporasi, dan media. Bagaimana next pemerintah melalui peraturan, tadi malah lebih banyak peraturan yang di-sharingkan oleh Agita dari saya ya. Kemudian ada penegakan hukum, ada patroli cyber dari kepolisian dan Badan Cyber dan Sandi Negara. Keduanya banyak penegakan hukum, tapi juga mensosialisasikan bagaimana cara melakukan atau berkomunikasi dengan media digital. Kemudian penting untuk kurikulum kita yang mengutamakan pendidikan karakter yang sudah ada di Kemendikbud, dan kurikulum yang mengharusutamakan kesetaraan gender maupun pemenuhan hak-hak anak. Jadi kurikulum yang dari mulai PAUD sampai pendidikan tinggi itu bisa inklusi. Next. Nah, masyarakat itu orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat pada umumnya, itu tadi orang tua sudah disebutkan oleh Agita, memberikan perhatian, cinta, pengawasan pemakaian internet, dan menjadi teladan. Jadi tidak omdo. Jadi orang tua poinnya menjadi teladan. Dan di dalam keluarga tidak mencap si anak dan menjalin komunikasi yang hangat. Di dalam sekolah juga sebenarnya tidak boleh mencap, melabel si anak ya. Kemudian garda terdepan untuk mewujudkan komunitas belajar yang mengharusutamakan kesetaraan dan meningkatkan pengetahuan guru tentang internet dan dunia cyber. Di KPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ada program perlindungan anak terpadu berbasiskan masyarakat sampai di tingkat desa. Itu mesti diaktifkan kembali dan lebih aktif lagi ya. Dan kemudian kepedulian masyarakat cyber Indonesia untuk melihat ini, menggalang ini ya. Next. Ya, akademisi itu ada kajian mendalam dan mencari praktek-praktek terbaik untuk di-sharingkan dalam seminar, dalam acara-acara seperti ini. Next. Waktunya sudah habis. Nah, korporasi ini juga penting. Selain peraturan... Ya. Masih sampai masih ada 4 menit kok. Oh, sorry. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi peraturan
perusahaan itu mesti mengakomodir pengaduan bullying dan cyberbullying, dan bersama dengan pemangku kepentingan lainnya mensosialisasikan pencegahan dan penanganan cyberbullying. Khusus untuk korporasi yang bergerak di bidang ITE, itu perlu lebih ketat, bahwa mereka bisa menjadi filter untuk hal-hal yang mengganggu atau yang berpotensi untuk menjadi bullying bagi seseorang atau sebuah komunitas. Nah, inilah mungkin teman-teman masyarakat, organisasi masyarakat yang melihat bahwa Undang-Undang ITE tidak masuk di dalam ini. Ketika misalnya perusahaan-perusahaan media sosial terus-menerus menyiarkan postingan dari seseorang yang membuli, itu mesti ada aturan untuk menegasikan itu atau memblok, menghapus itu. Nah, ketika peraturan di satu perusahaan media sosial ada, nanti muncul media sosial lain yang ternyata bisa membuka hal itu. Nah, ini mesti kita atur lebih baik lagi. Next. Media salah satu stakeholder dari cyberbullying, agar bisa masyarakat bisa meningkatkan kepedulian terhadap korban, kepedulian terhadap pelaku. Kadang-kadang karena pelaku, ya ada tokoh masyarakat yang menyatakan kalau pelaku juga kita bully juga, kita jadi saling balas, dan itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Dan media memberikan pemahaman tentang beragam hal, ya, terutama kalau yang kemarin masalah politik yang akhirnya memecah belah bangsa kita, dan semoga kain yang tersobek ini bisa kita jahit bersama dengan pemahaman yang benar, dan media salah satu yang kita ajak agar bisa menjahit ini, dan tidak provokatif, tidak menghasut, dan memakai kata-kata yang mengejek dalam menyampaikan pesan di media, baik di media online, di media cetak, maupun di media TV, apalagi di media sosial, di mana kita tempat bersosial, ya, mestinya. Tidak kalah dengan Agita, next. SDGs juga punya motto, leave no one behind. Nanti goal-nya no one left behind, tidak ada yang tertinggal. Dan kita menjalani kehidupan kita ini bersama-sama, jalan bersama. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bang Fernandes, sangat inspiratif ya. Ternyata kalau dapat saya simpulkan,